Firman artinya adalah sabda atau perkataan yang berasal dari Allah. Jadi, kata firman selalu berasal dari Allah. Berkali-kali Allah menyatakan kehendaknya melalui firman kepada para nabi, seperti Musa yang mendapat 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, dan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menaatinya, dan hal ini dikenal dengan nama Sema, yang artinya bukan hanya mendengar, tapi juga firman yang masuk ke dalam hati, direnungkan, dan akhirnya dilakukan. Inilah buah firman Allah melalui bangsa Israel. Tapi nyatanya, bangsa Israel gagal menaati hukum Taurat yang diberikan. Yesus Kristus adalah perwujudan firman Allah. Artinya, Yesus menggenapi hukum Taurat yang merupakan firman Allah. Firman Allah tidak lagi hanya berbentuk kata-kata, bukan lagi hanya berbentuk gulungan kitab suci yang dibacakan, bukan lagi hanya berasal dari perkataan nabi-nabi, tapi sekarang firman Allah itu adalah manusia. Dialah Yesus sang firman hidup, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat ke-1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini seperti seorang pelukis yang hendak melukis. Dia sudah tahu akan melukis seperti apa, dan ketika dia selesai melukis, lukisan itu adalah pikirannya yang menjadi nyata. Kita tidak bisa memisahkan pikiran pelukis itu dengan seorang pelukis itu sendiri. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, dia perlu turun tangan untuk memuntaskan segala dosa manusia yang menjadi jurang pemisah Allah dengan manusia. Firman itu adalah Allah sendiri, yang berarti Yesus sang firman adalah Allah, bukan manusia yang memiliki kuasa dan sifat Allah, tapi Yesus itulah Allah. Karena Allah maha tinggi, maha kuasa, maha adil, maha kasih, maha hadir, maha besar, maka manusia tidak sanggup untuk memahami dan melihat kebesaran Allah. Manusia terbatas dalam ruang dan waktu, tapi Allah adalah tak terbatas, yang sudah ada saat ini, masa lalu, bahkan di masa depan. Oleh sebab itu, kita butuh sesuatu yang nyata supaya kita bisa mengenal pencipta kita, sehingga Allah mewujud nyatakan dirinya sebagai firman yang hidup, membatasi dirinya dalam rupa dunia, supaya kita sungguh mengenal betapa besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya melalui perkataan ataupun tulisan dari kitab suci. Yesus Kristus sang firman menunjukkan bahwa kata kasih diwujud nyatakan dengan cara memberikan nyawanya bagi kita. Dan kini kita tahu bahwa Allah benar-benar mengasihi kita ciptaannya, bukan dari kata-kata atau tulisan dalam kitab suci saja, tapi firman itu nyata jelas dari segala perbuatan Yesus Kristus yang telah mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Tapi dia juga bangkit. Supaya kita tahu bahwa firman Allah bukan omong kosong belaka, tapi sungguh-sungguh nyata. Dan sekarang, karena kita tahu bahwa firman Allah itu telah nyata dan hidup, maka kita harus menjadi seperti Kristus, yaitu menaati perintah Allah, mengasihi Allah dan sesama kita. Supaya setiap orang merasakan apa itu firman yang hidup melalui hidup kita. Allah sudah menunjukkan perbuatannya melalui Yesus Kristus, dan sekarang kita pun harus menunjukkan iman kita dengan melakukan kehendak Bapa. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yohanes 1 ayat ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.